beberapa minggu yang lalu Kak David minta saya untuk sharing ibadah gitu ya. Mengenai ibadah gitu ya. Ya saya tuh kan suka singkatan gitu ya, dan ini yang saya dapat gitu ya. Ibadah itu ternyata singkatan dari intim, bahagia, dan dahsyat. Ya, nanti kita akan kupas. Resumnya nanti kita lihat di satu video. Ya, saya tidak ngomong banyak karena hari ini saya mutar 2 video dan nanti ada kesaksian dari pelayanan internasional, gitu ya. Jadi saya cuma sebentar aja. Jadi kalau tadi anak saya ngomong, "Papa kok sering khotbah?" Hari ini saya tidak khotbah, saya cuma menyediakan waktu untuk nonton video sama-sama dan mendengar kesaksian gitu ya. Ibadah ini yang saya dapat ya. Yang didapat kamu di awal bulan kan seperti itu ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita di Ibrani 10 ayat 25. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Ibadah itu penting, ya. Baik ibadah kita pribadi, ya, maupun ibadah secara kumpul sama-sama ini. Ya. Kalau ada teman kita ulang tahun, ya, siapa yang berani ulang tahun? Anak saya ulang tahun. Ya. Siapa? Cifung ya? Nah, Cifung ini ulang tahun, ya. Dia ngundang kita makan-makan. Semoga terjadi, gitu ya. Ngundang kita makan-makan, gitu ya. Kalau saya diundang, saya pasti datang. Kenapa? Kenyang ya. Kemudian saya menghargai Cifung yang ulang tahun, gitu kan? Dan saya pun secara pribadi mungkin ngasih kado lah, minimal ngasih ucapan, kalau agak susah jadi sedikit yang ngasih video ucapan gitu kan. Nah, jadi ada 2 hal, secara pribadi kita ketemu Cifung dan secara rame-rame kita ditraktir Cifung, ya. Kita tunggu tanggal mainnya, gitu ya. Nah, ibadah juga gitu, ya. Dalam saat teduhmu, ini penting, ya. Tadi saya lewat perjalanan gitu ya ke sini ya, GKJ sepi, Katolik sepi. Kenapa? Bukan Natal dan Paskah ya. Kalau Natal dan Paskah itu pelan-pelan gitu loh, ya. Kita itu ibadahnya tidak setahun 2 kali gitu ya, tapi setiap minggu, ya. Itu pentingnya undangan rame-rame, ya kan? Terus secara pribadi pun dalam saat teduh kita, ya, bangun tidur pegang handphone, ya kan? Yang dibuka apa dulu? WA atau Alkitab atau Netflix, ya gitu kan? Nah, kalau kita buka Alkitab, ya itu bagus. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Nah, itu ibadah kita secara pribadi maupun secara rame-rame. Nah, yang saya dapat yaitu pertama mengenai intim, ya. Intim, ya. Ini yang harus kita lakukan, ya. Saya mau bersaksi, saya bertobat 89 ya. Ini kakak rohani saya, istri saya. Dia di hari pertama, saya di hari kedua, ya. Dalam mengalami perjalanan cinta mula-mula itu tadi ya, sungguh-sungguh, ya. Tapi ada di satu titik, ya. Waktu itu saya pelayanan Pak Martin mana? Lagi honeymoon ya. Pak Martin yang baik lagi honeymoon, ya. Pak Martin sama Cijung gitu ya. Kita mengelola satu ibadah itu di hari Selasa, ya, di 56, ya. Saya masih ingat bagaimana masih kuat ya, masih muda, gotong ini loh, gotong ini ya, cuman lebih kecil dikit lah, ya, dari Damar sampai ke 56 kira-kira 150 meter gitulah. Terus
manggul tiker gitu ya, kita persiapan untuk pelayanan gitu ya. Itu hari Selasa. Oh semangat, saya kan rumah hamba rawa. Ya, pulang sekolah, enggak pulang rumah langsung persiapan angkat-angkat tadi itu ya, jam 4 acaranya, selesai jam 6 gitu kan, pulang naik bis ya. Kadang sampai rumah dibukain, kadang dicuekin gitu ya kan, disiksa sama orang tua gitu ya. Ya, itu saya lakukan Selasa, tiap Selasa gitu ya. Sampai satu titik yang seusia saya mungkin tahu ya, porkas tahu enggak porkas? Togel ya. Togel itu adalah toto gelap. Toto tahu ya? Arisan nasional. Kita pasang nomor, bayar, kemudian jam 12 diundi, kalau menang yang 5.000 bisa dapat 500.000, yang 50.000 bisa dapat 5 juta gitu loh, tergantung jumlah angkanya gitu. Saya masih ingat ya. Kenapa? Saya dulu jualan gitu loh ya. Bayangin teman-teman, Selasa saya rohani, Rebo disuruh papa saya jaga rohana. Nah gitu loh, itu yang terjadi, itu membuat konflik batin saya ya karena papa saya tuh ya tidak ada pilihan, paling gampang kan jajan togel ya, kita sewa tempat kecil gitu ya. Itu yang terjadi, sampai akhirnya saya mundur alon-alon dari Tuhan ya, mulai menghindar ya, sampai corone baca Alkitab perang ngerti, jujur dulunya kan harus gitu ya, sampai dulu Alkitab itu kan dulu ganjil pintu enggak ngopo gitu loh ya. Sampai satu titik Tuhan ingetin pegang Alkitab ya kan, nggak ngerti cara bacanya kan ya kan, saya lempar tuh Alkitab, buka tinggi-tinggi sih, pok gitu ya, buka. Biasa kalau Alkitab gede bukanya di tengah kan, ayo kitab yang di tengah apa? Ayo, wes tahun nyekel Alkitab itu bingung. Istri saya mulai pegang Alkitab buku lagi. Tengahnya apa? Apa istriku? Mazmur atau Kidung Agung? Ya kan? Saya baca itu Kidung Agung, ketemulah ayat ini. Ya toh? Kidung Agung 2:17. Sebelum angin senja berembus, wah ini Allah ya, dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah ya. Ayat ini bikin saya nangis ya. Karena waktu kecil itu saya suka, kalau ada yang tahu ya, video Bambi ya, Bambi ya, bukan bumbu ya, Bambi kijang itu loh, rusa itu ya. Ini pas Bambi ya, Bambi sorry Bambi, salah. Bambi, bukan bumbu tapi Bambi ya. Saya dipanggil sama temannya ya, dan dikasih deadline loh, sebelum maghrib gitu kan, sebelum angin senja berembus ya kan. Nah ini yang saya dapat, akhirnya saya kembali lagi ya, meskipun Selasa rohani, Rabu rohana, nggak apa-apa wes, tapi adanya gitu. Kalau saya bantah papa saya mau jogo ya disangoni saya pasti, wis metu sekomah gitu, papa saya keras gitu loh ya. Sampai akhirnya porkas hilang dengan sendirinya lah. Nah Kidung Agung itu alay ya, tapi cinta itu memang alay. Saya kasih tahu ya, cinta itu alay loh. Lautan kan kudaki, gunung keseberangi, bisikin guyu kualay. Tapi cinta itu alay, enggak apa-apa Bu ya. Ini menggambarkan kisah bagaimana keintiman Tuhan dengan kita. Sebagai apa? Saya tulis di situ. Sebagai apa dibaca? Mempelai. Ya. Nah, kita ini ketemu Tuhan, apakah hanya sekedar saat kita ketemu sama bos,
Siap bos, siap, siap, siap. Meskipun sudah ngomongin ramudeng, siap terus. Ya. Itu kalau ketemu sama bos. Ya. Atau ketemu sama mempelai. Ya. Ketika saya pulang rumah, saya ketemu dengan mempelai saya yang bernama Rini Kartika Hudiono. Ya. Meskipun kon garui rapopo wis gitu ya. Kenapa? Itu tujuan saya bisa cerita, dia bisa cerita ke saya. Ya. Ada beban yang dibagikan, ada sukacita yang dibagikan. Ya, sama Tuhan juga gitu. Ya. Saya tuh pernah di satu titik waktu dia ke mana? Samarinda, kan lama itu saya ditinggal lama itu, merana saya. Kemudian anak saya main di tempat teman gitu ya. Saya tuh mau pulang rumah ki aras-arasan. Mosok mau ketemu kelinci. Gitu loh. Ya. Saya tuh sudah sampai di satu titik kan janjian sama makan malam dengan mantan bos saya di Jatim gitu ya. Makanya malah di Kertosuro. Saya sudah booking mes nih di Solo Baru. Nanti malam aku ke Solo Baru ya. Ya Pak, siap gitu. Teman-teman Solo Baru mes itu ya. Tapi mangane ning Kertosuro. Kertosuro Solo Baru be Kertosuro Salatiga kan isi mending Salatiga lah, isi ketemu kelinci gitu. Ya. Itu yang saya rasakan. Kalau kita tidak punya kesempatan bertemu dengan mempelai dalam saat teduh kita maupun dalam saat ibadah, kita tidak bisa intim, ya percuma. Nah, sekarang buat Vicky yang belum punya mempelai, jangan khawatir. Jomblo kan? Yang jomblo-jomblo, ya tadi pagi kamu sampaikan, udah janjian juga ya sama saya. Kalau kita ketemu Tuhan, ya, kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi maupun secara grup ini, ya, ketemulah dengan sahabatmu, bestie kalau sekarang gitu, halo bestie gitu kan, bestiku gitu kalau sekarang istilahnya bestie, ya, seperti itu, intim. Kalau kita tidak menemukan keintiman dalam setiap pertemuan ibadah kita di sini maupun di rumah kita masing-masing dalam saat teduh, kita tidak akan terima berkat berikutnya, yaitu bahagia dan dahsyat tadi. Kuncinya di intim. Ya. Intim awal dari segalanya. Ya. Keintiman hubungan kita dengan Tuhan awal dari segalanya. Mau berkat, kuasa, kesehatan, dikasih sama Tuhan. Ya. Nah, saya mau sedikit kasih clue ya. Kita mau dengerin video sama melihat ya. Satu ibadah bagaimana yang intim sama Tuhan. Ya. Kita mau ngambil dari Hillsong ya. What a beautiful name is. Betapa indahnya nama Yesus. Ya. Ini kita bisa lihat keintimannya. Bisa diputar Kak? Itu bagaimana dalam satu jemaat itu mencintai Tuhan. Ya, sebenarnya khotbah saya cukup dengerin ini sudah cukup. Ya, bagaimana kita intim sama Tuhan, kemudian kita nikmati kedahsyatan Tuhan. Wis ngelontok. Ya, jadi ini ketika tadi menyanyikan break every chain, ya. Saya numpangi kaki kemudian lagi sikilku kesemutan gitu, ya. Ya kaki kesemutan hilang, ganti gajah-gajah jangan semut gitu. Kenapa? Dalam nama Yesus ada kesembuhan, gitu loh, ya. Tapi harus ketemu Tuhan dulu nih, harus Tuhan namamu luar biasa, gitu. Saya kenal istri saya, dia mempelai saya. Ya kan? Ketika ada peace camp, ya kan? Saya tahu spesialisasi dia mengampuni. Jadi setiap peace camp saya akan minta tolong dia mengampuni. Gitu aja. Kalau saya enggak afdal, istri saya lebih afdal. Gitu ya. Dan sekarang di Syakah Ministry dia sudah 2 kali diminta untuk sesi keselamatan dan baptisan Roh Kudus
Semoga itu jadi spesialis dia. Kenapa? Karena kenal. Gitu loh. Kalau kita tahu, ya, istri saya bisa masak. Dia dikasih makanan apapun dia tahu bumbunya. Saya tidak tahu. Saya tahunya kan enak dan enak banget gitu aja ya. Gak soreng mana? Oh, soreng piknik. Oh dia tahu, oh ini kurang apalah, kurang keluar lah, kurang opo serang hati saya. Dia tahu. Kenapa? Sudah hubungan lama. Gitu. Ya. Jadi ini loh teman-teman. Kalau kita kenal Tuhan kita, intim, mantap, ya kita bisa ngomong break every chain. Kenapa? Nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya, itu mengenai intim. Kemudian selanjutnya bahagia. Ya, saya sama istri saya bahagia. Ya, yang jomblo sama bestie bahagia juga kan? Kalau ketemu bestie kan nggak mungkin berantem kan, tapi bahagia, gitu ya. Bahagia. Ya. Karena bahagia itu, ini ya, Mas Pur ngomong, Daud bisa ngomong loh, kecaplah. Kalau makanan enak kan sampai dasar kita kan mengecap. Tuhan tuh enaknya sampai bisa dikecap loh, ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini contoh kebahagiaan. Kita mengecap keindahan Tuhan. Karena kalau kita bahagia, ya, lautan kan kudaki gitu loh, gunungku seberangi, enteng, semua pekerjaan jadi enteng. Ya. Dikasih Tuhan tugas, ayo menyembuhkan orang sakit. Loh, saya enggak kuliah kedokteran Tuhan, gitu kan? Berat. Tapi kalau kita bahagia, kita intim sama Tuhan, bisa kok. Modalnya cuman tumpang tangan dalam nama Yesus. Kita berani melakukan, kenapa? Karena kita bahagia. Enggak udur-uduran. Mbok Trise sing luwih ganteng timbang aku gitu. Enggak gitu. Sama-sama Tri tumpang tangan bareng-bareng. Kenapa? Sama-sama bahagia ketemu Tuhan, ingin mengecap dan melihat nama Yesus ini maju enggak sih? Gitu ya. Dan kalau kita bahagia yang biasa, klik lagi ya, menjadi luar biasa. Ya. Bahagia membuat yang rutin biasa kita lakukan menjadi luar biasa. Ya. Istri kalau bahagia, masaknya lu enak ya Pak Andi ya. Gitu loh. Tiba-tiba muncul ayam dari tetangga, mungkin ayamnya saya tidak tahu. Ya loh? Kenapa? Bahagia. Gitu loh. Abraham ya mempersembahkan anaknya ya menjadi pertentangan sama saudara sepupu kita gitu ya. Di zaman itu sudah biasa mempersembahkan anak buat sesembahannya, buat bosnya, buat Tuhannya, itu biasa. Ya. Cuman Abraham mau melakukannya, bukan karena ada temannya yang salah, bukan. Melakukannya dengan bahagia, karena percaya Tuhan itu menjamin hidupnya. Wong sudah umur segitu dikasih anak. Dia mungkin ya, kalau saya jadi Abraham, mungkin Abraham kan nggak ngerti nanti nggak jadi gitu, nggak gitu kan, dia nggak tahu. Mungkin karena kebahagiaan yakinnya Abraham sama Tuhan, ya wis lah, tak persembahkan, boh kok gantinya sopo serang ngerti aku, tiba-tiba celing muncul anak baru orang ngerti lah, karena dia hanya tahu Allahnya itu akan membahagiakan dia. Hal-hal biasa ibadah minggu kita ini ya, kan rutin kita lakukan. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, itu akan jadi luar biasa. Ya. Musa juga dipanggil Tuhan karena biasa rumput di padang gurun tiba-tiba terbakar itu biasa. Mau panasnya kayak gitu. Tapi ada yang luar biasa, kenapa? Karena ada hadir Tuhan di situ. Ya. Kita ini semua kan makhluk rutinitas loh, benar kan?
bangun tidur, mau baca Alkitab, ya toh, mau mandi, sekolah atau kerja, habis itu jam 12 kita makan, ya toh, kerja lagi, kalau saya tambah nyetir pulang rumah, ya toh, jam 6 makan lagi, turu meneh, sesuk-esuk tangi mangan meneh, kerja meneh, mangan meneh, itu kan biasa, rutin, ya toh. Tapi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kalau saudara mungkin merasa wah aku kan rasa kokombun Jumat itu menyepi gitu ya. Jangan khawatir. Tuhan hadir di kebiasaan kita. Ya. Saya ulang ya. Tuhan hadir di setiap rutinitas kita. Musa itu juga Tuhan hadir ketika rumput terbakar. Tapi ada yang aneh, dia perhatikan. Kok terbakar tapi rumputnya tidak habis gitu ya. Apinya itu tidak membakar rumput, dicedai, ternyata Tuhan. Nah, dalam kebiasaan kita sehari-hari, kalau kita intim sama Tuhan, kita akan bisa melihat sesuatu yang berbeda mungkin. Ya. Contoh, saya besti nih ya, kalau yang kuliah aja, saya tadi mempelai kepengen nikah nanti ya, tidak jadi kuliah nih. Saya besti mungkin kita kumpul bertiga sama besti, ya, tapi biasa dilakukan, kita kumpul gitu ya. Tapi ada sesuatu yang beda ditemukan. Mungkin salah satu besti kita ini ceritanya kok beda ya. Ada yang kurang. Nah, diajak ngomong, ternyata dia punya masalah. Nah, Tuhan akan kerja di situ. Ya. Jadi yang rutin kita lakukan mohon dilihat lebih lagi. Ya, dilihat kalau ada sesuatu yang beda, cari Tuhan di situ. Ya, itu kunci kalau kita mau mencari sesuatu yang luar biasa dari hal-hal biasa yang kita lakukan. Ya, ini bicara mengenai bahagia tadi dulu. Kita harus bahagia dulu. Kita yakin Tuhan membahagiakan kita, maka yang kita lihat pun akan menjadi cara Tuhan untuk berbicara pada kita. Ya, iba sekarang bisa klik lagi. Ya, dedikasi, ya. Kalau kita bahagia sama Tuhan, mau bangun pagi, tadi kompon cerita bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi berdoa itu bukan sesuatu yang berat. Ada dedikasi muncul. Ada keinginan muncul sendiri, ya. Wedding tresno mergawa kulino, ya. Laut kan kudaki gunung kuseberangi. Jika cinta melekat, tai kambing, ya nanti kita bikin produk coklat mereknya tai kambing, ya. Supaya apa? Supaya terikat sama kecintaan Tuhan gitu ya. Bicara mengenai kekuatan cinta itu kalau dedikasi nggak akan kerasa berat, ya. Terus yang terakhir ada kedahsyatan dalam setiap ibadah pribadi kita maupun pribadi bersama-sama, ya. Kenapa? Yang kita lakukan di sini ini enggak cuma yang kasat mata loh. Ya. Di alam roh ada sesuatu terjadi besar. Ya. Tuhan ngomong kita ini makhluk roh. Kita ini manusia roh. Ya. Ada kuasa Tuhan yang ditaruh dalam diri kita. Ya. Efesus ngomong, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau tadi contoh simpel ya, ketika ketemu kita besti kita sedih gitu ya, aneh gitu, tidak ceria seperti biasanya, diajak ngomong, doakan, ya, biasakan doakan, tumpang tangan, ya. Untuk apa? Ya dia bebas, ya. Mungkin ilmu psikologis bermanfaat, ya, dengerin kita jadi tong sampah gitu kan. Sebenarnya kalau konseling kan gitu, kita cuma menyediakan telinga kita jadi tong sampah kan. Itu ilmu psikologis, tapi tolong ditambah dengan pekerjaan roh. Berdoa, didoakan. Kalau perlu
ditengking ya, kalau ini kan ekstrim ya kan. Didoakan pekerjaan roh. Ya. Kemarin saya sama istri saya besuk temannya, ya, sakitnya agak aneh gitu ya, trombosit ya, HP turun tiba-tiba gitu, nggak tahu. Secara medis dokternya juga bingung. Ya udah, kita doakan aja gitu kan, kita tumpangin tangan, kita doakan gitu loh. Kenapa? Kita percaya yang kasat mata ini hanya hasil dari pekerjaan roh. Ya. Kalau kita sudah menang di dunia roh, yang kasat mata kan ikut. Ya. Saya tulis ya. Kalau ada menyerang suatu negara, contoh Rusia, Ukraina lah, ya. Yang dibombardir kan Ukraina, ya. Dia nggak kirim tentara tembak-tembakan dulu, enggak. Dia akan kirim pesawatnya, dia akan bom dulu beberapa tempat militernya. Ya. Itu dulu. Nah, itu bicara mengenai doa-doa kita akan mengebom. Ya. Baru artileri, tank-tanknya datang, gitu kan? Yang punya jangkauan tembak 500 meter, 1 kilo gitu ya. Udah gitu baru infanteri, orang-orang yang bawa bedil lari gitu, biasa perang gitu. Lah di dalam hidup sehari-hari pun juga gitu. Kalau kita sudah memenangkan udara, yang di darat itu lebih gampang, gitu. Ya. Itu harap disadari. Makanya saya berharap setiap pagi ketika kita berdoa pagi di saat teduh kita, kuasai udaranya dulu, ya, mental kita. Kalau hari itu kita sambat, ya seharian akan sambat terus. Tapi kalau kita bahagia, kita menang, nah, roh kemenangan itu akan menyertai kita. Ketemu orang pun kita bisa memenangkan orang itu. Ya. Ini bicara mengenai pekerjaan roh. Ya. Kalau kita sudah memenangkan pekerjaan roh, yang kasat mata ini tinggal ikut aja, ya. Doa-doa Jumat, ya, itu bertelur loh, menetas loh, ya. Banyak roti besar yang tiba-tiba rindu Tuhan, ya. UKSW terbuka, ya. Ini pekerjaan apa? Bukan hebatnya kita yang alumni UKSW atau yang mau belajar soal roti besar, enggak. Kenapa? Karena doa-doa Jumat yang kita naikkan. Alam roh sudah dibersihkan, kita tinggal masuk lebih gampang. Ya. Itu bicara mengenai kedahsyatan Tuhan. Ya. Terus kita nonton satu video, ya, seperti saya janjikan 2 video, nanti habis itu ada yang mau kesaksian. Mari minta tolong.
ya. Saya persilahkan Ibu Rini Kartika Hudiono sebagai Asisten National Director dari Syakah Indonesia untuk bisa sharing. Monggo waktu di tempat ini aja. Ya, selamat pagi, shalom semua Ibu dan Bapak. Saya akan mengawali kesaksian saya, sebenarnya salah ya, bukan Sangatta Samarinda. Sangatta Samarinda masih 7,5 jam perjalanan dari Samarinda. Kesaksian saya diawali dari, sebenarnya saya tadi itu seperti film muncul di pikiran saya ya. Saya ingat Agustus 2017 tuh Kohbun pernah khotbah di depan dan ngomong di seluruh di depan jemaat ya. Nah ini Sendwa kapan ini? Nari cuman di gereja aja. Ingat ya Kohbun. Kapan Sendwa keluar gitu. Mungkin apa yang disampaikan Kohbun saat itu tinggal di dalam hati saya, dan saya baru tahu bahwa ini adalah saatnya. Saya percaya bahwa Roma 8:28, dan sekarang kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya percaya bahwa dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa segala sesuatu itu bekerja sama. Sekarang saya ada di pelayanan Syakah Ministry Internasional, dan saya mendapat panggilan untuk pelayanan tari itu di tahun 92. Saya itu sudah ikut tes sidik jari ya. Saya itu enggak punya bakat di seni. Saya enggak pernah belajar menari, saya tidak suka menari, tetapi Tuhan panggil saya di dalam pelayanan ini. Saya kira pelayanan tari dan pelayanan misi adalah dua hal yang berbeda. Dengan pekerjaan saya itu adalah tiga hal yang berbeda. Tapi hari ini saya bisa mengatakan di depan kalian semua, ibu bapak semua, Kohbun dan Cisna, bahwa Sendwa ini dipanggil bukan hanya sekedar menjadi penari, tapi menjadi penyembah yang ditempatkan Tuhan di UKSW. Saya memasuki pelayanan di Syakah itu sebenarnya saya sudah diajak oleh Lili Santoso itu sejak tahun 2016, di mana Syakah itu masuk ke Indonesia. Syakah ini adalah organisasi interdenominasi yang punya visi untuk membangkitkan pasukan penyembah yang kudus melalui pelayanan kreatif ministry. Itu adalah yang membawa Aunty Margaret dan Pastor Michael adalah dua orang yang mendirikan Syakah ini dan membawa pelayanan tamburin kembali ke gereja. Tahun 92 saya dipanggil menjadi di pelayanan ini. Saya tuh beli bukunya ya, buku yang dibuat oleh Aunty Margaret. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya ada di dalam bagian ini. Dulu adalah menjadi buku yang saya baca, dan mungkin banyak orang yang ada di pelayanan ini tahu buku siapa itu Aunty Margaret. Tahun 2017 Kohbun ngomong seperti itu, 2018 itu saya mengalami pendarahan lagi dan saya harus angkat kandungan di 2018, dan 2019 saya mulai masuk di dalam pelajaran silabusnya Syakah. Saya kira ngapain ya di Syakah itu belajar silabus, harus ujian. Ternyata saya mendapatkan bahwa belajar silabus itu, ujian itu bukan untuk orang lain, bukan untuk organisasi ini, tetapi ternyata saya banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ayat yang saya hafalkan, melalui pola yang saya pelajari di dalam persiapan ujian. Saya ujian dengan Grace itu langsung ambil 3 level. Di dalam perjalanan ke Surabaya itu di dalam kereta api kami ngafalin ayat sama-sama berdua. Bagaimana waktu itu saya merasakan bahwa oh ternyata ujian itu buat saya, buat kami. Dan bulan Maret 2020
setelah kami ikut ujian, saya ditawari untuk bergabung menjadi anggota Syakah. Biasa ya, newbie walaupun saya usianya lebih tua dari kebanyakan anggota Syakah, saya mendapat kerjaan menerjemahkan karena kebetulan saya bisa bahasa Inggris. Ternyata ada maksudnya ya. Pertama kali saya ngomong, aduh kurang ajar nih saya ini dikerjain ya. Nerjemahin itu mereka tuh punya acara, itu saya mengatakan ini ternyata jebakan Batman. Setelah saya masuk ke Syakah, ternyata enggak cuma nari. Saya harus belajar ikut yang namanya BTBL, By the Blood of the Lamb. Setiap jam 8 sampai jam 9 kita berdoa syafaat, kita nari. Untuk apa? Untuk negara Jepang dan Cina. Nari setiap hari dengan gerakan yang sama, firman yang sama, proklamasi, deklarasi firman yang sama, dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Sampai sekarang. Kemudian selain itu kami juga harus ikut yang namanya Bible Study. Pada saat itu saya bergabung setiap Sabtu itu Bible Study. Kalau Bible Study bisa, Pak Adniel bisa tahu, 4 jam, 5 jam Bible Study. Setelah Bible Study kami harus ngerjakan PL lagi, laporan report. BTBL juga kita harus report, dapat apa hari itu. Dan ternyata enggak cuma sampai di situ, masih ada fast and praying. Dan ternyata tidak suatu kebetulan. Kalau di gereja ini dilatih untuk puasa, di Syakah kita juga puasa. Mulai dari 12 jam sampai puasa 24 jam. Dan puasa itu tidak hanya puasa, tapi kita nari, nyembah, berdoa, syafaat 24 jam. Biasa newbie, saya diminta menerjemahkan itu yang lain maunya pagi dan siang. Saya nerjemahkannya itu jam 1 pagi sampai jam 7 pagi. Saat semua orang tidur saya harus menerjemahkan. Tidak hanya itu, ternyata ada retreat. Retreatnya diadakan di Amerika, tapi saya harus menerjemahkan dan tahu sendiri jamnya kita bedanya 12 jam. Mereka lagi melek, kita ini sudah mau tidur, tapi harus menerjemahkan. Tetapi saya mendapatkan banyak hal dari apa yang saya terjemahkan. Satu hal yang mungkin ini pengakuan dosa kepada Jeffrey ya. Agustus 2021 ya, 2020 saya ingat. Dari koordinator tari Pondok Daud itu di satu Zoom, kalau Jeffrey ingat, Jeffrey menunjuk pengganti saya adalah Mary. Dan waktu itu mengatakan bahwa Cik Sen kayaknya gak usah nari lagi. Itulah kata, mungkin itu yang saya tangkap ya. Kenapa? Karena mungkin Cik Sen itu sekarang levelnya sebagai pembina, penasehat. Waktu itu kalau nggak salah, kalau Jeffrey ingat, saya mengatakan bahwa saya nggak jadi koordinator nggak apa-apa, tapi kalau orang menanyakan kepada saya, kapan saya berhenti menari, sampai tutup mata saya, artinya sampai saya mati. Saya kira apa yang disampaikan Jeffrey pada saat itu sepertinya menyakitkan. Oh, saya tidak jadi koordinator tari lagi di sini, dan Mary dan lain sebagainya. Ya, itu bertahan beberapa saat ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memakai Jeffrey untuk menendang saya keluar dari sini, dan saya menjadi koordinator kreatif ministry di UKSW. Di dalam proses yang saya alami dari apa yang saya lakukan di Syakah Ministry, saya belajar bahwa saya tidak hanya dipanggil sebagai penari, tetapi penyembah Tuhan. Penyembahan adalah sebuah hubungan. Tadi dikatakan intim, betul sekali. Penyembahan itu bicara mengenai hubungan. Worship leader ini bukan motivator. Apakah kita merasakan hadirat Tuhan atau tidak, itu sebenarnya adalah masalah kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Worship leader yang ada di depan sini sebenarnya adalah memberi inspirasi bagaimana hubungan worship leader yang ada di depan menginspirasi kita semua untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang berhubungan intim dengan Tuhan tahu hatinya Tuhan. Seorang penyembah itu tahu bahwa kerinduan hati Tuhan adalah penjangkauan jiwa-jiwa.
Orang yang tahu hatinya Tuhan itu tahu bahwa kita harus berdoa. Di pelayanan Syakah ini saya belajar sekali bahwa Syakah itu ada di 6 negara ya, di Indonesia, Singapura, Jepang, Meksiko, Amerika, dan satu lagi Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia, Meksiko, Amerika, Indonesia, saya lupa. Di Indonesia ada di 7 negara, ada 7 kota, ada di Semarang, ada di Jakarta, Tangerang, Bandung, Manado, dan Samarinda. Saya masih nggak tahu bagaimana kita bisa menjangkau lewat pelayanan ini. Setelah 2 tahun saya bergabung, belum 2 tahun saya bergabung dengan Syakah, Tuhan mulai bukakan pelayanan-pelayanan di tahun ini. Saya belajar bahwa bagaimana hati Tuhan untuk Jepang. 7% orang percaya kepada Tuhan dan mereka dihantam dengan dahsyat bahwa kekristenan itu sangat sulit untuk berkembang di Jepang. Saya tidak berpikir bahwa dengan menari saya itu bisa kemana-mana. Harusnya tahun 2021 yang lalu kami berangkat ke Jepang untuk melakukan doa peperangan untuk Jepang. Tapi karena COVID ini ditunda. Setelah Jepang kita akan pergi ke Cina untuk nari di sana ya. Tapi modelnya kita adalah doa keliling. Kita belajar ternyata untuk mendoakan suatu negara, suatu kota ini kita harus belajar melakukan spiritual mapping. Kemudian kita doakan, kita deklarasikan firman, dan tadi yang ibu bapak semua lihat di video, ada satu dimensi pelayanan tari yang saya dapatkan dengan bergabung dengan organisasi ini ya. Ternyata menari tidak hanya performance. Kalau kita bicara mengenai skill, orang dunia lebih pintar. Di pelayanan Syakah kita menggunakan banyak alat, kita menggunakan tamborin, kita menggunakan flag, throw streamer, twirling streamer, sword, waving flag, Chinese fan, Chinese drum, kita menggunakan banyak alat. Alat itu adalah alat. Tarian tanpa penyembahan, tarian tanpa Roh Kudus itu hanyalah penampilan. Jadi sesuai dengan tema gereja bulan ini bicara mengenai Roh Kudus, kisah para rasul. Itu yang selama kita melakukan pelayanan itu tidak pernah terlepas dari yang namanya Roh Kudus. Jadi penari-penari Tuhan semua engkau dipanggil menjadi penyembah, engkau harus menerima kuasa Roh Kudus. Dan engkau akan menerima kuasa saat engkau menerima Roh Kudus. Tadi video yang diputar bicara mengenai break every chain. Saya percaya bahwa apa yang terjadi di alam roh secara spirit itu mendahului apa yang terjadi di alam jasmani. Jadi kita waktu itu saya punya flag 14 nama Allah dan 1 nama Yesus. Waktu itu saya sayang ya beli alatnya ini enggak murah. Tapi ternyata waktu kita mau pelayanan ke Pekalongan, ada yang mendapat hikmat bahwa kita akan mendeklarasikan waktu doa keliling di satu pantai di Pekalongan untuk mengibarkan nama Allah dan nama Yesus di sana. Dan ibu bapak, alat yang belum pernah saya pakai, saya beli di tahun 2020, tiba-tiba hilang. 2 minggu sebelum keberangkatan saya dan Yani bongkar-bongkar rumah sampai gudang dan sebagainya. Sampai besok kita mau berangkat ke Pekalongan, Yani nanya, seandainya loh ini kalau bannernya nggak ketemu gimana? Saya nggak bisa ngomong nggak ada seandainya karena itu sudah ada di susunan acara. Lah gimana kita ini sudah cari di mana-mana sampai rumah tuh udah kayak kapal pecah ya untuk mencari banner ini. Pagi waktu mau ada pelayanan latihan tari ya di sini. Saya tuh lagi mikir jam 11 mau berangkat ke Semarang, jam 8 latihan,
banner itu hilang semua, belum ketemu. Itu gimana ya? Wah, ini Othniel bisa marah ini ya kalau berangkat terlambat. Saya mengatakan enggak apa-apa, tetap nari aja, tetap nari. Dan di gereja Tuhan cuma ngomong begini, kamu tuh meletakkan banner itu di tempat yang aman. Itu jelas sekali di dalam hati saya, tempat yang aman. Udah habis latihan nari, saya masuk ke rumah, saya ngomong tempat yang aman itu berarti kalau di gudang nggak mungkin, karena gudang itu lembab, saya pasti akan kemakan rayap dan lain sebagainya. Akhirnya saya langsung masuk ke kamar, langsung lihat tempat kontainer plastik di kotak yang ketiga, langsung ketemu ya alatnya. Padahal kita udah cari 2 minggu nggak ketemu. Jadi banyak hal yang saya temukan bahwa pada saat kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita akan mengalami Tuhan 24 jam. Saya itu kalau Othniel ngomong, saya ini kayak ceklekan ya, tidur di mana aja dengan posisi apapun. Saya mikir ya orang mengatakan itu mungkin suatu kelemahan ya, tapi banyak orang ke dokter minum obat tidur karena nggak bisa tidur. Pelayanan ke Sangatta 7,5 jam perjalanan, jalannya rusak sekali. Pada saat berangkat dari Samarinda ke Sangatta, orang-orang Samarinda pada muntah-muntah semua. Kita yang dari Jawa menter, dan ajaibnya saya bisa tidur 4 jam. Seorang mengatakan ini ciri ini hebat bisa tidur. Saya mengatakan ya bisa aja, kenapa nggak bisa tidur ya. Pulangnya kami dari Jawa, 5 dari Jakarta dan 1 saya dari Salatiga. Pulang duduk di mobil, nggak ada yang mau di belakang karena takut muntah-muntah. Saya bisa tidur di belakang walaupun saya kayak kodok melompat dari belakang sampai ke depan. Saya sampai diikat perutnya, diikat kepalanya, diikat kakinya supaya nggak jalan-jalan saking jalannya itu bergeronjal. 31,5 jam perjalanan ke Sangatta, saya semua itu terbayarkan dengan apa? Saya kira pelayanan tari dengan belajar firman itu sudah ketinggalan zaman, sudah kuno, nggak ada yang mau. Tapi kita lihat pelayanan di Manado ada 1.200 penari yang datang. Pelayanan di Lampung, pelayanan di Manado, Medan ada 800 penari. Di Sangatta ada 123 penari. Ada 6 orang anak belum usia 5 tahun. Mereka datang ke Sangatta itu 5 jam perjalanan. Dan 2 kali Tuhan memberikan kesempatan saya untuk jadi aturan kami di Syakah, kalau pelayanan itu kita harus pertama kali mereka harus terima Yesus secara pribadi. Mereka harus terima baptisan Roh Kudus. Jadi saya belajar bahwa penyembahan itu diawali dari semua itu. Roh Kudus dan terima Tuhan, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Di Medan itu hampir semua orang Batak. Ya, orang Batak itu kan banyak yang Protestan ya. Saya dengar pada saat mereka baptisan Roh Kudus itu langsung leadernya mengatakan jangan terima gitu ya. Ini sesat, jangan terima. Tetapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Anak-anak, para remaja mereka dilawat oleh Tuhan dan mereka terima Roh Kudus. Pelayanan penyembahan tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus itu hanya menjadi performance di mimbar gereja. Dan saya berharap bahwa ibadah yang kita jalankan setiap minggu, ibadah mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Demikian yang ingin saya saksikan. Terima kasih buat Koh Bun, Ci Isna dan seluruh koordinator di sini yang mengizinkan saya untuk saya melayani di tempat lain di luar, dan saya percaya bahwa kita semua sama-sama membangun ibadah kita menjadi ibadah yang menyegarkan karena hadirat Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Terima kasih Ibu Rini. Jadi sedikit yang dilakukan istri saya adalah angkatan udara, ya kan? Dia ngebom Otido yang Pusken yang tuai. Enak mana? Enak semua gitu. Kenapa? Karena kami melakukan dengan bahagia. Kita intim sama Tuhan, kita bahagia sama Tuhan, kita dahsyat sama Tuhan.